berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God-lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa kabarnya? Kiranya semua dalam keadaan berbahagia, sehat, diberkati Tuhan. Senang boleh bersama-sama saudara kembali dalam program Rest and God malam hari ini. Setelah kita beraktivitas sepanjang hari ini, mungkin kita mengalami berbagai situasi yang sulit, yang membebani pikiran kita, yang membuat hati kita menjadi tertekan. Jangan takut, jangan khawatir, karena Tuhan memanggil kita untuk mengalami kelegaan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Apapun yang mengganggu hati dan pikiranmu, jangan biarkan itu membuat saudara hanya stres, hanya tertekan, tetapi bawa kepada Tuhan. Tuhan memberi engkau kelegaan, memberi pertolongan, dan saudara bisa istirahat dengan baik malam hari ini. Mari kita hampiri Dia dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena anugerah-Mu begitu sempurna dalam hidup kami. Saat ini kami datang kepadamu Bapa. Kami dalam pergumulan, kami dalam masalah hidup, kami tertekan, kami cemas, kami mengalami situasi yang sulit, yang bisa mengganggu pikiran kami, mengganggu hati kami. Kami tidak bisa istirahat dengan baik, tetapi kami sangat percaya ketika kami datang kepadamu, Tuhan penuhi kami dengan hadirat-Mu, Tuhan akan memberi kami kelegaan, hati yang damai, hati yang tenang, kami bisa beristirahat dengan baik. Bapa, kami sangat percaya anugerah-Mu cukup bagi kami untuk melewati semua pergumulan-pergumulan hidup yang saat ini sedang kami alami. Engkau tidak tinggal diam, Engkau membela dan Engkau berpihak pada kami untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Puji Tuhan, biarlah semua hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, akhirnya itu menjadi kesaksian yang hidup bagi orang-orang di sekitar kami saat ini. Melalui apa yang kami alami, nama Tuhan dimuliakan dan kami bisa mengatakan kepada mereka semua bahwa Engkau sungguh-sungguh hidup, Engkau mengasihi dan Engkau ingin menolong kami semuanya. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa sangat mengasihi dan mencintai kita. Hampiri Dia, maka engkau pasti menemukannya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu,
Sharing firman Tuhan kita saat ini akan sesuai dengan permohonan doa yang ada. Tolong bacakan permohonan doa yang masuk, silakan. Iya Pak, ini permohonan doanya seperti ini Pak. Mohon dukungan doanya karena sebagai anak perempuan saya kurang dianggap di dalam keluarga. Apalagi sejak ayah ibu meninggal, saudara-saudara laki-laki cenderung menjadikan saya hanya sebagai objek penderita lagi. Terlebih ketika bicara tentang warisan orang tua Pak. Itu fakta yang banyak terjadi ya. Perempuan kadang-kadang dianggap orang kedua, dianggap tidak punya hak terhadap warisan keluarga, terhadap hal-hal yang biasanya diterima oleh anak. Kadang-kadang ada perlakuan yang berbeda. Itu bisa budaya keluarga atau bisa juga tradisi suku bangsanya. Itu ada banyak terjadi. Tentu saja kalau kita bahas tentang ini, kita membahas tentang masalah ini akan ada banyak diskusi panjang, titik temunya kadang-kadang nggak ada karena setiap orang itu tumbuh dalam budaya keluarga yang berbeda, dalam keyakinan yang berbeda, sesuai dengan budaya di mana dia dibesarkan, sesuai dengan tradisi keluarga. Tetapi sebagai orang percaya kita mesti melihatnya berdasarkan apa yang ditulis Alkitab, peristiwa apa yang ada di Alkitab. Ketika berbicara tentang seorang perempuan, apakah mereka benar-benar orang yang tidak punya hak apa-apa dalam keluarga? Apakah mereka hanya orang yang di bawah laki-laki? Mereka tidak punya hak yang sejajar, tidak ada kesetaraan dengan laki-laki. Kita akan lihat apa kata Alkitab tentang hal itu. Karena ternyata Alkitab tetap menempatkan perempuan sebagai pribadi yang istimewa, yang punya tujuan istimewa yang dari Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Bilangan. Bilangan pasal yang ke-27 ayat 1 sampai 11. Di situ kita membaca tentang anak-anak perempuan yang coba memperjuangkan haknya sebagai anak. Ya, kita baca dulu ayat yang pertama. Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Selafehat bin Hefer bin Gilead bin Makir bin Manase dari kaum Manase bin Yusuf. Nama anak-anaknya itu adalah Mahla, Noah, Hokla, Milka, dan Tirsa. Ayat 2, dan berdiri di depan Musa dan Imam Eliezer dan di depan para pemimpin dan segenap umat itu dekat pintu kemah pertemuan serta berkata. Kita baca sampai ayat keempat dulu ya. Ayah kami telah mati di padang gurun walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah, tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya? Oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki, berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Saudara-saudara, ini sangat menarik sekali. Generasi dari keturunan Yusuf dari Manase itu namanya Selafehat, punya anak tetapi semua anak perempuan. Ada 5 anak perempuan disebutkan di situ. Dalam sistem yang ada di masyarakat di masa itu kan anak perempuan tidak punya hak waris. Tetapi menarik sekali anak perempuan Selafehat ini memperjuangkan haknya sebagai ahli waris dari ayahnya. Dia menemui Musa dan menemui Harun, mengungkapkan, memperjuangkan masalahnya. Kenapa dia seperti itu? Ada beberapa hal kita bisa lihat. Berarti anak-anak perempuan ini sangat percaya betul bahwa ayahnya dan leluhurnya itu memang dipanggil Tuhan keluar dari tanah Mesir, masuk ke tanah perjanjian. Mereka punya hak waris, mereka punya milik pusaka yang harus diperjuangkan.
Mereka percaya akan janji Tuhan untuk keluarganya, bahwa keluarga kami sudah disiapkan satu lahan yang khusus, milik pusaka khusus yang dari Tuhan. Tuhan sudah siapkan bagi keluarga kami sebuah tanah perjanjian, bagian dari tanah perjanjian di tanah Kanaan itu. Mereka sangat percaya, makanya mereka memperjuangkannya. Dan mereka juga bisa menjelaskan, Selafehat tidak masuk dalam kelompok Bani Korah yang memberontak. Walaupun akhirnya mati karena dosanya, mereka jujur tentang ayahnya. Kita tahu bahwa ada peristiwa di mana Bani Korah itu melawan, memberontak kepemimpinan Musa dan Harun, akhirnya Tuhan hukum. Mereka mati di padang belantara dan tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Tetapi Selafehat tidak masuk dari kelompok orang-orang yang memberontak. Walaupun tidak sempurna, anak-anaknya meyakinkan Musa dan Harun, ayah kami setia, ayah kami tidak memberontak seperti yang lain. Jadi berikan haknya di tanah perjanjian ini. Saudara-saudara, ini sebuah pembelajaran yang sangat baik sekali. Anak perempuan juga harus punya keberanian untuk memperjuangkan nasibnya, memperjuangkan masa depannya. Memang ada orang-orang tertentu menganggap perempuan lebih rendah dari laki-laki. Ada kelompok masyarakat tertentu kurang menghargai perempuan. Bahkan di dunia kerja pun kita kadang-kadang kan ketemu nih kasus-kasus, walaupun nggak semua tempat ya. Laki-laki dibayar lebih besar daripada perempuan. Laki-laki dapat promosi lebih baik daripada perempuan. Perempuan harus berjuang sedemikian rupa sampai dapat posisi. Itu pun kadang-kadang terpaksa diberikan karena tidak ada laki-laki yang memegang posisi itu. Kisah-kisah seperti itu banyak terjadi bahkan sampai saat ini. Bagi saudara-saudara sebagai perempuan ya, baik saudara sudah menikah maupun belum menikah, percaya Tuhan punya rencana atas hidupmu. Tuhan punya rencana untuk masa depanmu. Orang boleh meremehkanmu karena engkau perempuan. Orang bisa saja menghinamu dan menutup kesempatanmu untuk bisa mendapat masa depan yang terbaik ke depan. Tetapi percaya Tuhan punya rencana yang terbaik. Rencana yang sangat indah sekali yang disiapkan bagimu sebagai perempuan. Lihat dirimu sebagai pribadi yang istimewa, berharga, yang diberi mandat Tuhan dalam hidup ini untuk sesuatu yang sangat baik. Jangan minder gara-gara merasa jadi perempuan, merasa diri lemah. Tidak. Tuhan punya rencana yang terbaik. Ketika mendengar permintaan dan pernyataan dari anak-anak perempuan Selafehat itu, apa jawaban Musa? Ayat 5, lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu di hadapan Tuhan. Berarti Musa bingung sebenarnya. Belum pernah ada kasus di mana anak perempuan minta warisan, minta milik pusaka dari ayahnya selama ini. Sebab yang jadi kebiasaan adalah anak laki-lakinya yang tanya dan minta, itu diberikan kepada mereka. Musa ini pemimpin yang benar-benar bijaksana dan penuh dengan hikmat Tuhan. Karena dia tahu belum pernah ada kasus seperti ini. Berarti saya pasti tidak bisa menjawab dengan tepat. Dia bertanya kepada Tuhan. Dia minta hikmat Tuhan. Lalu Tuhan menjawabnya seperti apa? Ayat 6, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, perkataan anak-anak perempuan Selafehat itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Sangat menarik, Tuhan ternyata berkata permintaan mereka benar, mereka kan anak. Mereka memang anak perempuan, tetapi mereka juga punya hak untuk mendapatkan. Mereka adalah
ahli waris dari ayahnya yang sudah meninggal. Tuhan setuju, Tuhan membenarkan, dan Tuhan memerintahkan kepada Musa, berikan milik pusaka yang seharusnya menjadi hak dari ayahnya. Walaupun mereka perempuan, mereka adalah ahli waris. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, kemudian Tuhan buat peraturan. Kalau anak perempuannya diberikan. Kemudian kalau orang tua tidak punya anak, diberikan kepada siapa? Selalu akhirnya ada solusi yang Tuhan tetapkan. Artinya apa? Tuhan itu selalu melihat sebuah permasalahan bukan hanya berdasarkan tradisi atau kebiasaan yang berlaku, yang diyakini, yang dipraktekkan oleh manusia. Tetapi dia selalu berpijak pada kebenaran, pada rencana untuk setiap orang. Akhirnya perempuan-perempuan dari anak-anak Selapehat mendapatkan bagian yang seharusnya diberikan kepada ayahnya. Ini sebuah perubahan dan keputusan yang sangat besar sekali di masa itu. Walaupun mungkin ada polemik, ada perdebatan, tetapi Musa sebagai pemimpin rohani berani bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Diberikanlah anak-anak perempuan itu tanah warisan yang seharusnya dimiliki oleh ayahnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus lebih berpegang pada kebenaran firman Tuhan, lebih daripada kebiasaan-kebiasaan hidup kita selama ini, atau termasuk kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Kalau firman Tuhan berkata ini benar, kita harus yakin itu benar. Tetapi kalau firman Tuhan berkata salah, walaupun semua orang melakukannya, kita harus berani berkata itu salah. Pegangan kita adalah firman Tuhan, bukan apa kata orang. Oleh sebab itu, konflik-konflik yang terjadi dalam rumah tangga, dalam keluarga, yang terkait dengan warisan, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, kita akan lebih mengerti solusi yang terbaik. Kita menghargai hak setiap anggota keluarga dengan baik, bukan berdasarkan urutan-urutan dalam keluarga, bukan berdasarkan jenis kelaminnya, tetapi karena Tuhan sudah menyediakan hak waris bagi mereka, kita harus memberikannya. Bagian ini juga mengajarkan kepada kita, mari kita menghargai kesetaraan gender itu dengan baik. Baik dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam masyarakat. Jangan merendahkan orang yang berbeda jenis kelaminnya dari kita. Laki-laki jangan pernah merendahkan seorang perempuan gara-gara dia seorang perempuan yang gendernya berbeda dengan kita. Tidak boleh. Semua dalam Tuhan itu ada kesetaraan. Kalau kita membaca surat Petrus, itu kalau terkait dengan keluarga ini, dalam pernikahan, ternyata Tuhan juga ingatkan kepada kita semua. Saya akan bacakan. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Sangat menarik sekali. Tuhan mengingatkan suami-suami sebagai pria, hormatilah istrimu. Hormatilah istrimu. Di masa itu perempuan dianggap sebagai makhluk yang lebih lemah. Secara fisik memang lebih lemah di masa itu ya. Kalau saat ini kadang-kadang ada perempuan yang lebih kuat daripada laki-laki. Karena laki-laki mungkin malas olahraga, ototnya lemah. Sementara perempuan, wah olahraganya iya, bisa saja dia bisa secara fisik bisa lebih kuat. Tetapi setidaknya itu sebuah gambaran sebenarnya. Di masa itu perempuan ini dianggap sebagai makhluk yang lemah, lalu diperlakukan kasar, diperlakukan semena-mena oleh suaminya. Tuhan berkata, hormatilah istrimu.
Mengapa kita menghormati pasangan kita? Karena mereka adalah teman pewaris kasih karunia Allah. Laki-laki, terutama para suami, ketika dia tidak menghormati, tidak menghargai istrinya, maka dia sedang tidak menghormati teman pewaris kasih karunia. Dia tidak menghormati kehidupan pernikahan yang dijalaninya. Membuat kerohaniannya menjadi rusak. Doanya terhalang di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, bapak-bapak, para suami, mungkin kita sedang bergumul dengan masalah-masalah hidup kita. Kita sudah berdoa kepada Tuhan. Kok Tuhan belum menjawab ya? Kok Tuhan belum mengabulkannya? Coba periksa, jangan-jangan alasannya apa? Karena engkau tidak menghormati istrimu. Karena engkau tidak menghormati pasangan hidupmu. Karena engkau tidak menghormati teman pewaris kasih karunia Allah dalam hidupmu. Laki-laki yang tidak menghormati istrinya, dalam arti tidak menghargai istrinya sebagai pribadi yang berharga nih, tidak mengasihi sebagaimana seharusnya, doanya terhalang. Berarti hubungannya dengan Tuhan terhalang. Karena hubungannya terhalang, maka wajar doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Bagaimana, bapak-bapak? Apakah engkau menghargai istrimu, menghormati istrimu sebagai teman pewaris kasih karunia Allah? Atau engkau cenderung merendahkan istrimu karena engkau merasa sebagai laki-laki lebih superior daripada istrimu? Menghalangi doamu, menghalangi hubunganmu dengan Tuhan. Tuhan ingin engkau hormati mereka. Perlakukan mereka sebagai teman pewaris kasih karunia Allah. Ketika itu engkau kerjakan, doamu akan dijawab oleh Tuhan. Jadi dua ya yang jadi perenungan kita saat ini bagi para perempuan. Saudara terlahir sebagai perempuan bukan berarti itu makhluk kelas 2. Bukan berarti saudara lebih rendah dari laki-laki. Tidak. Tuhan punya rencana terbaik dalam hidupmu. Tuhan merancangkan masa depan yang terbaik. Perempuan itu juga bernilai di hadapan Tuhan. Ada banyak kisah di Alkitab bagaimana perempuan-perempuan mengubah satu bangsa, mengubah keluarga, mengubah situasi menjadi luar biasa. Imannya luar biasa. Jangan pernah menghakimi diri sendiri sebagai makhluk yang harus dikasihani dan selalu melihat dirinya negatif dan kelas 2. Tidak. Dalam kasih karunia Allah, saudara setara dengan laki-laki. Tanggung jawab dan rencana Tuhan saja yang sedikit berbeda, tetapi setara, semuanya baik adanya. Dan yang kedua bagi para pria, terutama sebagai suami, kasih istrimu, seperti Tuhan mengasihi jemaat. Berikan rasa hormatmu kepada pasanganmu, supaya doamu tidak terhalang, supaya pergumulanmu ditolong oleh Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena kebenaran-Mu ini menempatkan kami pada persepsi yang baru bagaimana laki dan perempuan di hadapan Tuhan itu adalah teman pewaris kasih karunia, teman kehidupan, sejajar, setara. Tidak ada alasan bagi kami sebagai laki-laki merasa lebih superior lalu memperlakukan yang tidak baik, merendahkan perempuan. Itu tidak pantas, itu merusak hubungan kami dengan Tuhan, menghalangi doa kami kepada Tuhan. Sebagai pria, sebagai laki-laki, biarlah kami belajar menghargai, belajar bersikap yang benar terhadap perempuan, apalagi kalau itu pasangan hidup kami. Tuhan berkati para pria supaya bisa punya sikap yang benar, dan kami percaya ketika sikap mereka benar terhadap pasangan hidupnya, maka doa-doa mereka akan Tuhan respon, Tuhan jawab, Tuhan kabulkan. Jadikan mereka pria-pria yang memiliki wibawa dari Kristus, pria-pria yang mengalirkan berkat bagi istri dan anak-anaknya. Rumah tangganya Tuhan berkati. Demikian juga untuk para perempuan, untuk para wanita, agar mereka tidak memperlakukan dirinya atau
menilai dirinya, memberi label dirinya dengan cara yang salah, menganggap dirinya sebagai makhluk lemah, sebagai orang yang lebih rendah dari laki-laki, yang selalu melihat bahwa sudah sepantasnya kalau laki-laki itu menguasai dia. Tuhan mengajarkan di hati mereka saat ini. Mereka melihat dirinya sebagai pribadi yang berharga, pribadi yang istimewa, yang diberi rencana yang indah dari Tuhan. Mereka adalah teman pewaris kasih karunia dari para pria untuk menjalani kehidupannya dengan baik. Berkati para perempuan supaya mereka akhirnya bisa bertumbuh, bisa berkembang dalam jalan-jalan Tuhan. Para perempuan korban kekerasan rumah tangga, Tuhan beri pertolongan, Tuhan beri perlindungan, supaya permasalahan KDRT di keluarga yang dia alami itu mendapatkan penyelesaian yang baik. Suaminya Tuhan jamah sehingga hatinya sungguh-sungguh bertobat dari perilakunya yang kasar dan mulai bisa mengasihi dengan penuh rasa hormat istri yang sudah mereka nikahi. Namamu dipuji dalam kehidupan kami semua, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, Tuhan punya rencana terbaik dalam hidup kita, baik pria maupun laki-laki. Tuhan menginginkan saudara melangkah dalam masa depan yang Dia sudah rancangkan. Amin. Kalau saat ini saudara sedang bergumul dan membutuhkan dukungan doa, saudara boleh menuliskan dan menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap percaya, tetap berharap Tuhan itu mengasihimu, Tuhan punya kuasa untuk menolongmu, dan Dia ingin menolongmu. Kalau saudara ingin memberi komentar, silakan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin